Selamat pagi Bapak dan Ibu guru. Selamat pagi Bapak dan Ibu orang tua murid. Perkenalkan, nama saya Cornelius, kelas TKB Sekolah Kristen Cahaya Bangsa. Selamat bertemu lagi di acara WBB Wajib Belajar Bersama. Pagi ini kita akan mendengar materi tentang visi dan misi Sekolah Kristen Cahaya Bangsa. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Good morning all the teacher. Good morning our parents. My name is Corny from grade 5 Sekolah Kristen Cahaya Bangsa. Welcome back to the WBB event Wajib Belajar Bersama. At this time, we will be provided with material about the vision and mission Sekolah Kristen Cahaya Bangsa. Enjoy to learn. God 老 bless 师们，早安，接送的父母，大家好，我是阿基杰穆亮娜，我在嘉亚邦沙基督教学校读书，我现在注重3年级的学生，欢迎在我贝贝活动中在这点念。今天早上，我们一起学习嘉亚邦沙基督教学校的眼睛和生命。主耶稣祝福你们，再见。 Bonjour, mon professeur et les parents. Je m'appelle Marcy. Je suis lycéenne en troisième année. Bienvenue à notre réunion d'apprentissage obligatoire. Merci. Kita komunitas pembelajar yang cerdas, berkarakter Kristus untuk genapi kehendaknya, bersama mengalami pembaruan pikiran, kembangkan intelektual, berpusat pada Kristus, berkomunitas jadi utusan Kristus, kembangkan intelektual, pusat pada Kristus, komunitas jadi utusan Kristus. Halo, shalom semua. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Anton Budiman, orang tua dari Jonathan William Budiman, kelas 8 SMP Cahaya Kristen Cahaya Bangsa. Saya mau sedikit sharing nih. Awalnya saya dan istri saya berpikir untuk mendapatkan pendidikan yang bagus itu dan karakter yang baik bagi anak harus di sekolah yang mahal. Ternyata semua itu salah. Soalnya dengan bersekolah di Kristen Cahaya Bangsa, anak saya menjadi lebih baik dan mendapatkan semua itu. Sekolah Kristen Cahaya Bangsa, sekolah yang berkualitas dan
murah tapi bukan murahan. Saya mau berbagi pengalaman saya selama Jonathan sekolah di Kristen Cahaya Bangsa. Jojo dulu sebelum masuk sekolah Kristen Cahaya Bangsa, anak yang pendiam, tidak bertanggung jawab, anak yang tidak mudah minta maaf. Tapi setelah bersekolah di Kristen Cahaya Bangsa, Jojo menjadi anak yang berani mengeluarkan pendapat, bertanggung jawab sama pelajaran-pelajarannya, mudah minta maaf, dan paling penting Jojo lebih dekat dan lebih mengenal Tuhan Yesus. Bagi saya, sekolah Kristen Cahaya Bangsa sekolah terbaik dan terfavorit. Demikian sekian sharing saya untuk sekolah Kristen Cahaya Bangsa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bagi Bapak Ibu guru serta para orang tua murid Sekolah Kristen Cahaya Bangsa, mari sama-sama kita nyanyikan lagu Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan materi dari hamba-Mu ya Bapa. Siapkan hati dan pikiran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudaraku, para orang tua murid Sekolah Kristen Cahaya Bangsa. Menjadi doa saya kita semua dalam keadaan sehat, diberkati oleh Tuhan dan tetap semangat walaupun kita ada di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang kita belum tahu kapan akan berakhirnya. Ya, sudah lama kita tidak bertemu di dalam momen wajib belajar bersama ya sejak pandemi itu dimulai. Tapi puji Tuhan hari ini kita bisa bertemu di dalam momen wajib belajar bersama ini sekalipun secara online Bapak Ibu ya. Nah, saya ingin sampaikan juga salam kenal saya kepada orang tua murid ya, dari murid-murid yang baru
Ya, saya Pendeta Theo Barahama, pembina dari Yayasan Pelita Persada. Ya, saya sampaikan terima kasih karena kepercayaan Bapak Ibu untuk menyekolahkan anak-anak Bapak Ibu di Sekolah Kristen Cahaya Bangsa. Itu merupakan sebuah kehormatan bagi kami. Nah, mengawali tahun ajaran baru, ya, wajib belajar bersama biasanya diisi dengan menyampaikan topik tentang visi, misi Sekolah Kristen Cahaya Bangsa. Dan itu yang saya akan sampaikan juga pada hari ini. Ya, jadi kita mau belajar untuk memahami, ya, sebagai orang tua dan guru-guru juga, apa visi misi Sekolah Kristen Cahaya Bangsa. Kalau bicara visi dan misi berarti bicara tentang apa dan mengapa. Visi misi Sekolah Kristen Cahaya Bangsa berarti apa dan mengapa Sekolah Kristen Cahaya Bangsa. Mengapa dia ada, mengapa dia eksis sekarang ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Sekolah Kristen Cahaya Bangsa dirintis sebagai wujud daripada beban dan tanggung jawab untuk munculnya satu generasi baru di tengah-tengah bangsa ini. Ini merupakan beban dari gereja lokal, saudaraku. Ya, gereja lokal sebagai institusinya Tuhan memang bertanggung jawab untuk membangun generasi muda, ya, generasi muda yang takut akan Tuhan, generasi muda yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan akan menjadi alatnya Tuhan untuk memberkati bangsanya sendiri. Nah, dari beban ini kemudian muncullah, ya, diwujudkan di dalam bentuk mendirikan Sekolah Kristen Cahaya Bangsa. Nah, oleh kemurahan Tuhan, sekolah ini dirintis dari sejak tahun 2000, ya, saudaraku. Jadi sekarang ini sudah kira-kira 20 tahun, saudara. Ya, satu perjalanan yang, saudaraku, ya, kalau mau dihitung-hitung, saudaraku, masih taraf awal lah, saudaraku, ya. Kami butuh banyak pengalaman, kami butuh banyak hal supaya sekolah ini bisa mewujudkan visi misinya dengan lebih baik di waktu-waktu yang akan datang. Nah, selama 20 tahun ini sekolah ini telah dipelihara, dijaga, ya, oleh Tuhan, saudaraku, ya, melalui doa-doa dan pengorbanan daripada banyak orang. Nah, saya rindu dan saya berdoa juga supaya kita orang tua murid, juga guru-guru dan semua yang terlibat, ya, di dalam proses belajar mengajar di sekolah ini menjadi bagian dari orang banyak itu yang penuh kerelaan, penuh dengan kesediaan untuk terus berkorban, ya. Sebab tujuan yang mulia dari sekolah ini tidak mungkin dapat dicapai tanpa pengorbanan, saudaraku, ya. Moga spirit ini bisa tertular, ya, ketika kita mendengarkan hal-hal yang menyangkut Sekolah Kristen Cahaya Bangsa. Nah, apakah visi dan misi daripada Sekolah Kristen Cahaya Bangsa? Saudaraku, ya, visi itu saya akan bacakan, saudaraku, ya. Ya, visi misi Sekolah Kristen Cahaya Bangsa adalah visinya yaitu menjadi komunitas pembelajar yang cerdas dan berkarakter Kristus untuk menggenapi kehendak Allah pada zamannya. Nah, mari kita coba cermati kalimat-kalimat di dalam visi ini, saudara. Yang pertama adalah menjadi komunitas pembelajar. Saya percaya segala sesuatunya dimulai dari komunitas, ya, karena Allah kita adalah Allah yang berkomunitas. Jadi segala sesuatunya dimulai dari Allah. Allah yang berkomunitas berarti apapun yang dimulai oleh manusia, saya percaya
dimulainya dari sebuah komunitas. Nah, kata komunitas ini mengandung satu pengertian, saudaraku ya, bahwa di dalam proses belajar dan mengajar ini, anak-anak itu ditolong, saudaraku ya, supaya mereka memahami bahwa mereka saling membutuhkan satu dengan yang lain. Yang pandai dalam pelajaran tertentu menolong temannya yang kurang pandai dalam pelajaran tertentu itu. Dan dia sendiri mungkin kurang dalam hal tertentu, temannya yang lain akan menolong. Jadi saling tolong-menolong, saling melengkapi. Sehingga terjadi satu proses pembelajaran di mana orang lain itu ternyata faktor yang penting untuk membuat saya ini bertumbuh, ya, menjadi orang yang cerdas, ya, khususnya menjadi pembelajar. Apa arti kata pembelajar di sini? Ya, yang dimaksudkan dengan kata pembelajar di sini yaitu supaya anak-anak yang belajar di sini itu memahami bahwa seseorang itu perlu belajar seumur hidup. Jadi seumur hidup itu menjadi pembelajar. Lalu dasarnya adalah komunitas. Ya. Jadi bersama-sama dengan komunitas bertumbuh menjadi pembelajar, menjadi seorang yang terus-menerus belajar seumur hidup. Ya, tentu kita memahami bahwa belajar itu memang butuh seumur hidup, Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Lalu dikatakan menjadi komunitas pembelajar yang cerdas. Nah, saya punya keyakinan, kami itu punya keyakinan. Setiap anak yang dilahirkan ke dalam dunia ini, ya, anak Bapak Ibu Saudara sekalian, itu datang ke dunia dengan membawa kecerdasan yang Tuhan berikan, ya, kecerdasan yang unik, yang bisa saja tidak sama satu dengan yang lain, saudaraku. Cerdas di sini bukan cuma tinggi pengetahuan, ya, matematikanya hebat, bahasa Indonesianya hebat, apalagi yang hebat semuanya bisa ini, bisa itu. Tidak, saudaraku. Tapi cerdas di sini adalah apa yang Allah sudah karuniakan sejak dia ada dalam kandungan. Bahkan Allah sudah rancang sebelumnya. Ya. Seorang pakar menemukan paling tidak ada 10 jenis kecerdasan, ya. Disebut multiple intelligences. Ya, ada yang punya kecerdasan dalam hal bahasa, di dalam hal hitung-hitungan, matematika, di dalam hal saudaraku spiritual, ya, body kinestetik, ya, kecerdasan secara fisik, dia bisa jadi olahragawan yang luar biasa, saudaraku. Nah, kecerdasan-kecerdasan itu, saudaraku, Allah berikan, ya, secara spesifik, secara unik kepada anak-anak kita untuk dikembangkan. Supaya kecerdasan itu berguna bukan hanya buat diri sendiri, tapi bagi orang lain, saudaraku. Tapi bukan hanya cerdas, ya, dia harus berkarakter, ya. Nah, secara spesifik dikatakan berkarakter Kristus. Ya. Kalau cuma cerdas saja, Bapak Ibu, ya, kalau cuma cerdas orang itu bisa berbahaya. Ya, tanpa karakter dia bisa jadi sombong. Kalau hanya pandai saja, ya, tanpa karakter itu bisa berbahaya. Kepandaiannya bisa hanya untuk dirinya sendiri, lalu kemudian menjadi hal-hal yang negatif, kemudian mendatangkan kesombongan bagi dirinya dan itu menghancurkan dirinya. Itu sebabnya harus dilandasi dengan karakter, saudaraku, ya, dengan karakter. Nah, secara spesifik itu karakternya Yesus. Apa itu karakter Yesus? Ada 2 hal yang sangat penting di dalam karakter Yesus, yaitu lemah lembut dan rendah hati. Apa artinya lemah lembut, Bapak Ibu Saudaraku? Ya, lemah lembut itu artinya dia seorang yang tidak menuntut haknya, dia seorang yang kalau untuk satu tugas tertentu yang Tuhan percayakan kepada dia, dia rela melakukannya sekalipun mungkin hak-haknya kemudian harus dia singkirkan, dia tidak menuntutnya, dia mau. Ya. Nah, kalau kita punya anak-anak seperti itu,
Saya percaya anak-anak kita akan jadi berkat luar biasa. Ya, lemah lembut dan rendah hati. Secara khusus Yesus mau kita belajar dari Dia. Dalam hal apa? Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ini sesuatu yang berhubungan. Ya, tidak menuntut hak. Rendah hati itu menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Dan itu menjadikan apa yang ada dalam hidupnya begitu berguna. Ya. Nah, ini yang kita rindukan Bapak Ibu. Ya. Saya punya hati yang sedemikian rupa, punya satu gairah ketika menghadapi anak-anak. Ya, sungguh saya merindukan ketemu dengan anak-anak Bapak Ibu Saudaraku ya, sudah kira-kira 5 bulan lebih ya tidak bertemu. Ya, saya suka memikirkan bagaimana keadaan anak-anak Bapak Ibu, apakah apa yang sudah mereka dengar, mereka terima, mereka praktekkan. Itu menjadi kerinduan saya. Ya. Nah, menjadi komunitas pembelajar yang cerdas dan berkarakter Kristus untuk apa? Ada tujuannya, yaitu untuk menggenapi kehendak Allah pada zamannya. Daud dipakai oleh Tuhan menggenapi kehendak Allah pada zamannya. Pada zamannya dia menjadi raja yang takut akan Tuhan. Pada zamannya ada hal-hal yang Tuhan percayakan untuk dia lakukan, saudaraku. Dan saya percaya bukan hanya bagi Daud, bagi semua kita orang yang percaya, saudaraku. Ya, nah menyangkut pada zamannya, kalimat menggenapi kehendak Allah pada zamannya ini, saya ingin sedikit, saudaraku, menyampaikan betapa kita perlu, saudaraku, untuk memahami, ya, anak-anak kita hidup di dalam satu zaman, ya, yang sukar. Ya, zaman yang sedang dan akan dihadapi anak-anak kita adalah zaman yang sukar, kata firman Allah. Kata sukar itu dibahasakan dengan bahasa yang lain, yaitu berbahaya, saudaraku. Berbahaya, sukar untuk ditanggulangi, sukar untuk dihadapi. Jadi saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini, supaya orang tua mewaspadai. Ya, kenapa? Zaman ini adalah zaman yang sukar. Itu dikarenakan yang pertama, manusia itu mencintai dirinya sendiri. Ya, bahasa lainnya, bahasa umumnya itu egois. Ya, kita bisa lihat sekarang ya, pandemi ini, pandemi COVID-19 di kota kita lah, saudaraku ya. Kelihatannya itu ya kurva penderitanya naik aja, saudaraku. Ya, saya melihat dengan prihatin juga bahwa orang-orang tidak terlalu peduli. Ya, harusnya pakai masker, jangan berkerumun, sering cuci tangan. Ya, saya merasa itu tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Padahal pakai masker itu penting sekali, saudaraku. Ya, pakai masker itu selain menjaga diri sendiri, juga menjaga orang lain. Saudara. Nah, ini satu contoh kecil. Ya. Ini transmisi virus ini akan terus berkembang kalau orang egois, saudara. Nggak memperhatikan keselamatan orang lain, juga keselamatan dirinya sendiri. Nah, kita hidup, ini hanya contoh yang sekarang terjadi, saudaraku. Soal keegoisan itu di mana-mana. Nah, kita rindu karakter Kristus yang ada dalam diri anak-anak kita itu menolong justru di tengah zaman yang rusak, yang sukar ini. Anak-anak kita muncul sebagai terang, saudaraku ya, dengan nilai-nilai yang berbeda. Yang kedua, zaman ini susah karena manusia menjadi hamba uang. Ya, itu sebabnya di Sekolah Kristen Cahaya Bangsa ditanam nilai, saudara. Ya, uang itu penting, saudaraku, tapi bukan yang terpenting. Ya, uang itu sangat diperlukan, tapi bukan yang paling diperlukan. Kita perlu bekerja dengan rajin, saudaraku ya, bisa dipercaya supaya Tuhan memberkati. Tapi lebih daripada itu, saudaraku, anak harus memahami bahwa dia harus mengabdi kepada Tuhan, supaya dia tidak menjadi hamba daripada uang. Nah, sekolah ini, saudaraku, karena bebannya memang, saudaraku, dari kebenaran firman Allah.
rindu hati kami, anak-anak yang sekolah di sini menjadi anak-anak yang pengabdiannya total kepada Tuhan. Ketika dia bekerja, dia kerjanya rajin, dia kerja keras, lalu datanglah berkat Tuhan. Karena dia lakukan semua dengan cinta akan Tuhan. Disitulah hubungannya. Kita bukan mengajar nggak perlu uang, saudaraku. Tapi kita mengajar bagaimana mendapatkan uang dengan cara yang benar. Bagaimana uang itu harus digunakan. Nah ini penting, karena kita ada di dalam satu zaman yang materialistis. Semua ukurannya uang. Sekolah yang baik, itu kalau bayarannya mahal. Belum tentu, saudaraku. Ya, seperti kesaksian Bapak yang tadi sudah bersaksi ya, saudaraku. Sekalipun Cahaya Bangsa itu dikatakan sekolahnya murah, tapi bukan murahan, saudaraku. Ya, itu bagi saya memberi satu dorongan kepada kita semua ya untuk menjaga mutu daripada sekolah ini. Yang ketiga, kenapa zaman ini menjadi zaman yang sukar? Karena manusia lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti kehendak Allah. Sehingga di sini saudaraku, visi misi daripada Sekolah Kristen Cahaya Bangsa itu mendapatkan momentumnya ya. Seharusnya ini momentum yang luar biasa. Karakter Kristus diutamakan, tetapi tidak mengabaikan kecerdasan, justru karakter menjadi landasan, supaya apa? Dapat menggenapi kehendak Allah pada zamannya. Mari Bapak Ibu kita berdoa supaya anak-anak kita menangkap visi misi ini. Tapi sebelum anak-anak itu menangkapnya, ya saudaraku, para guru, saya mau sampaikan kepada para guru, di tengah pandemi COVID-19 ini, masihkah guru memikirkan visi dari sekolah kita? Saya mendoakan untuk itu. Juga sebelum anak-anak kita, orang tua. Nah itu sebabnya perlu orang tua ketemu seperti ini, walaupun secara online. Yang mendengarkan paparan seperti ini, supaya orang tua juga menangkap, oh iya ya, Sekolah Kristen Cahaya Bangsa itu punya tujuan yang lebih dari kesanggupannya untuk mencapainya. Itu satu tujuan yang luar biasa, kita nggak sanggup, saudaraku, mencapainya. Itu sebabnya karena kita nggak sanggup, kita perlu mohon kepada Tuhan. Nah supaya Tuhan juga berkemurahan untuk itu, mari kita orang tua murid, guru, dan semua yang berkepentingan untuk sekolah ini, mari kita menyatukan hati untuk visi misi Sekolah Kristen Cahaya Bangsa. Nah selanjutnya setelah visi adalah misi. Apa misi Sekolah Kristen Cahaya Bangsa, saudaraku ya? Visinya adalah memfasilitasi komunitas pembelajar ya. Anak didik kita itu jadi komunitas pembelajar ya, difasilitasi ya. Orang yang memfasilitasi berarti dia orang yang mengarahkan, dia memanfaatkan apa yang sudah ada dalam diri murid-murid, apa yang ada dalam diri orang tua, apa yang ada di dalam diri sekolah itu untuk dikelola begitu rupa sehingga itu bisa menjadi satu fasilitas ya bagi komunitas pembelajar. Untuk apa? Yang pertama adalah untuk mengalami proses pembaharuan pikiran. Saudaraku, saya sebagai pelayan Tuhan ya bersama istri menggumuli sungguh-sungguh supaya anak-anak yang bersekolah di sini bukan cuma cerdas ya, tentu berkarakter Kristus. Nah, ciri daripada berkarakter Kristus itu berarti dia mengalami pembaharuan pikiran. Ya. Saya beri contoh, kalau dulu sekolah misalnya ya, anak-anak itu dianggap sebagai murid. Murid harus belajar pandai begini-begini, kerja, nanti kerja di perusahaan yang baik, kerja sama pemerintah, ya, jadi pegawai negeri dan sebagainya, itu yang suka dikejar oleh orang. Saudaraku, pembaharuan pikiran itu dinyatakan begini. Semua yang dididik di sini, khususnya yang beriman kepada Kristus, mereka itu kita sebut sebagai utusan Kristus. Semua kita, saya, istri, keluarga saya, anak-anak saya, ya, seluruh jemaat, juga orang tua murid,
murid-murid, guru-guru, semua utusan Kristus. Nah, hal ini yang perlu terjadi di dalam pikiran anak-anak kita. Mulai dari guru-gurunya, mulai dari orang tua, selalu menyadari, iya ya, saya ini utusan Kristus. Dengan kecerdasan, dengan karakter, dengan semua yang baik Tuhan sediakan, itu benar-benar dipakai ya untuk lakukan sesuatu yang berguna untuk keselamatan jiwa-jiwa, bukan sekedar cari uang kerja, cari uang dapat uang jadi kaya. Itu mah tambahan saja Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Nah, pembaruan pikiran ini harus dimulai dari sejak kanak-kanak. Yang kedua, mengembangkan kemampuan intelektualitas yang berpusatkan Kristus. Apa intelektualitas, saudaraku? Itu semua tentang totalitas dari pengertian dan kemampuan pengetahuan, saudaraku, yang harus digunakan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Ya, saya pernah belajar kata intelektual itu ya di dalam filosofi orang Inggris, saudaraku. Orang disebut intelektual itu kalau sudah menggunakan menggunakan kepandaian pengetahuannya berguna bagi banyak orang lain, baru disebut intelektual. Kalau dia cuma pinter aja, ya, saudara, banyak orang seperti itu. Nah, ini intelektualitasnya berpusatkan Kristus. Artinya semuanya dipakai pertama-tama untuk memuliakan Dia, dan kemudian supaya memuliakan Dia dipakai untuk memberkati banyak orang. Moga Bapak Ibu menangkap ini. Yang menangkap ini katakan amin, Bapak Ibu. Yang ketiga, memfasilitasi komunitas pembelajar menjadi utusan Kristus dimanapun mereka berada. Saya sungguh merindukan hal ini tertanam di dalam hati daripada orang tua terlebih dahulu, ya didahului juga oleh guru-gurunya, bahwa kita ini semua utusan Kristus, karena Yesus berkata, sebagaimana Bapa mengutus aku, maka aku juga mengutus kamu. Kita semua utusan. Saya merindukan anak-anak kita, ada yang jadi camat nanti, camat yang juga utusan Kristus, ya, atau utusan Kristus yang dipercaya menjadi camat. Ya, saya rindu juga satu kali ada anak kita yang jadi bupati di daerah, jadi gubernur. Siapa tahu juga, saudaraku, lebih tinggi lagi dari itu. Nah, yang pertama-tama bukan soal jabatannya, tapi mereka berpikir mereka utusan Kristus. Mereka menggunakan jabatan itu untuk melaksanakan misi yang luar biasa daripada Tuhan. Ini bicara tentang sesuatu yang melebihi apa yang kita bisa pikirkan tentang anak-anak kita. Nah, bagaimana caranya? Ini ada gambar yang Bapak Ibu bisa lihat, ya. Bapak Ibu bisa perhatikan di gambar itu ada makan, minum, pakaian, uang, sekolah, kuliah, bekerja, menikah. Semua itu harus berpusatkan kepada Kristus. Makan untuk kemuliaan Kristus. Ya, mereka dapat makan, cara makan, itu semua di dalam kebenaran. Ya, sebagai wakil Tuhan di atas muka bumi ini, orang lihat ya, oh cara makan minum, mendapatkan makan minum, cara berpakaian, cara menggunakan uang, sekolahnya, semuanya itu berpusat kepada kemuliaan Kristus. Itu yang saya impikan, saudara. Sekali lagi, itu sesuatu yang jauh lebih besar dari segala kemampuan yang ada. Ya, tetapi saya percaya Tuhan yang luar biasa itu akan memampukan kita semua. Ya, kita mau bekerja sama. Nah, sekolah sebagai fasilitator, dengan cepat saya sampaikan, saudara, itu bukan pusat pembelajaran. Ya, nah, nanti kita akan lebih memahami di poin berikutnya. Bukan pusat pembelajaran. Ya, karena belajar bisa dari mana saja. Tapi dari mana saja bisa dikristalisasi, diatur sedemikian rupa sehingga anak-anak beroleh sesuatu yang baik dari sekolah. Kemudian bekerja sama dengan orang tua menolong anak-anak menemukan potensinya, kemudian mengarahkannya untuk bertumbuh maksimal. Ya, yang paling sering saya lihat tuh, saya suka
iri juga ini anak-anak sekolah kita ini ya, baru TK, TKA, TKB itu kalau tampil di depan umum, saudaraku, waduh, luar biasa. Ya, pede banget, ya. Ada yang nyanyi, pinter nyanyi. Aduh, saya dulu itu udah pinter nyanyi kecil, saudaraku. Tapi nggak berani tampil, saudara. Ya, nggak ada orang yang berkata gini, wih, Theo, suaramu bagus loh. Ya, ayo dong dikembangkan. Nggak pernah ada loh Bapak Ibu. Makanya sampai tua baru ada satu orang yang bilang sama saya, Theo, suaramu bagus, dikembangkan. Tapi saya rasa waktu itu sepertinya udah telat nih. Suara bagus, tapi udah banyak rusak karena khotbah, saudaraku. Nah di sini saudaraku, kita bekerja sama memfasilitasi bersama orang tua menemukan potensi anak baik dalam kecerdasan macam-macam tadi, ya, kecerdasan masak barangkali, ya, kecerdasan soal apa saudara, gambar. Nah kalau itu ditemukan dimaksimalkan, dan sekolah memfasilitasi. Di sini terjadi hal-hal yang luar biasa. Saya suka iri. Coba saya kecil gitu, ada orang yang ngajarin saya. Saya barangkali udah jadi presiden, saudara. Ya, bergurau saja, saudara. Nah, berikutnya sekolah sebagai fasilitator mendampingi anak sampai terjadi pembaharuan pikiran dan terbentuknya paradigma baru. Ya. Sebagai contoh paradigma baru, sekolah itu bukan untuk dapat ijazah saja, untuk kerja, bukan. Sekolah itu kita disiapin, saudara. Ini sekolah Kristen Cahaya Bangsa. Sekolah itu anak disiapin, bukan cuma otaknya, hatinya, saudaraku. Supaya ngalami pembaharuan, supaya nggak sia-sia anak Bapak Ibu disekolahkan di sini. Ya, saya rindu itu terjadi. Paradigma baru, saya utusan Kristus, saya adalah alat dalam tangan Tuhan, semua yang ada padaku bukan milikku sendiri, kecerdasan dari Tuhan harus dikasihkan untuk kemuliaan Tuhan. Nah hal-hal yang seperti itu perlu ditanam dari sejak dini, saudara. Maukah saudara kita bekerja sama? Nah selanjutnya saudaraku, saya mau kita melihat saudara di situasi pandemi ini, saudara ya. Kita mau lihat potret pendidikan anak-anak kita di tengah situasi pandemi COVID-19, ya, dan bagaimana visi misi sekolah itu bisa terus dihayati dan dihidupi, saudaraku. Ya, saya coba membawa Bapak Ibu saudara sekalian kepada satu suasana pendidikan yang kita rasakanlah, ya, di rumah kita, ya, suasana pendidikan di masa pandemi. Saudara, kita nggak pernah menduga ini akan terjadi, saudara. Bahwa sekolah itu dari rumah, bekerja juga dari rumah, ibadah juga dari rumah. Nah, supaya bisa dari rumah, saudaraku, bagaimana itu? Kita nggak pernah berpikir bahwa sekolah harus pakai sistem daring, sistem online, secara virtual. Wow. Ya, anak-anak kita belajar pakai Google Meet. Ya, saya punya cucu juga. Saudaraku, harus belajar seperti itu. Ya, saya tidak ngalami lagi, anak-anak saya sudah besar, saudaraku. Tapi saya punya cucu-cucu yang lucu juga, saudaraku. Ya, harus belajar pakai Google Meet, dan saudaraku, itu sesuatu yang terpaksa. Nah, ini bagian ini, saudara. Karena mendadak, karena ini sesuatu yang kita tidak ada persiapan. Itu sebabnya kalau terjadi keguncangan, kebingungan, marilah ya kita ketawa, saudara. Hadapi dengan ketawa. Ya, senyum. Ya, tapi jangan senyum sendiri terus. Ya, tapi maksudnya memahami bahwa ini ya kita nggak duga, kita nggak mau sebetulnya, tapi Tuhan izinkan. Nah, ini suasananya. Ya. Nah, di sini juga yang kedua, orang tua wajib mendampingi, mau tidak mau.
Saya mendengar sekali dua kali orang tua capek mendampingi anak, ya. Kadang dari jam berapa sampai jam berapa. Mungkin capeknya ini karena ya belum terbiasa juga. Jadi kalau ada tugas tambahan dari guru barangkali, ya ini udah gini aja capek, belum tugas ya. Ibu-ibu itu paling banyak menderita. Ya, moga-moga ibu-ibu diberi kekuatan, diberi kesanggupan oleh Tuhan, kesabaran. Ya, untuk mendidik anak-anaknya. Sebab saya dengar dari video yang viral itu, ya itu kalau ibu sudah mulai ngajar 15 menit, udah pasti anaknya itu bonyok katanya. Ya, jadi anaknya membuat puisi. Oh Tuhan, tolonglah pandemi segera berlalu, sebab mamaku tidak cocok jadi guru. Ya memang saudaraku ya, itu keadaan yang tidak bisa ditolak. Makanya ya sudah, ya laksanakan saja. Guru pun sebetulnya juga, waduh, nggak gampang memfasilitasi supaya ini terjadi. Yang ketiga, secara teknis membutuhkan HP yang cukup, speknya yang cukup untuk bisa dipakai Google Meet, ya, aplikasi-aplikasi yang membutuhkan HP dengan kapasitas tertentu, dan juga kuota. Ya, nah, ini kadang menjadi persoalan. Sungguh kami menyadari itu. Ya, kami berdoa supaya Tuhan menolong para orang tua. Nah, dalam kondisi seperti ini, sebetulnya visi, misi, dan nilai-nilai yang kalau secara tatap muka itu bisa lebih masif, ya, punya kesempatan yang lebih besar untuk bisa ditanam. Nah, sekarang secara virtual, bukannya tidak mungkin Bapak Ibu, tetapi itu menjadi sukar untuk ditransfer di dalam hidup anak-anak. Khususnya kalau orang tua juga tidak memahami, orang tua hanya sekedar mendampingi, udah perasaannya capek, campur aduk, komplain lah, gurunya beginilah, aduh, nah, itu nggak jadi berkat, akhirnya kita capek sendiri. Ya, boro-boro bicara visi, misi, nilai-nilai. Nah, ini suasana pendidikan selama pandemi ini. Belum lagi bahaya-bahaya yang ditimbulkan. Kita melihat yang pertama, anak-anak kita bukan belajarnya lebih baik. Ada yang bilang sebetulnya belajar secara daring itu nggak efektif. Oke lah, itu saya tidak tahu bagaimana situasi pikiran orang itu menyampaikan hal itu. Tapi yang saya mau sampaikan, situasinya memang begini, harus secara virtual, abaikan dulu perkataan-perkataan itu. Nah, ini situasi yang sukar ini masih ditambah, ada bahaya yang ditimbulkan, kecanduan gadget, games, ya, itu berbahaya, pornografi, lalu kemalasan. Karena kemudian lebih intens sama HP-nya, pelajarannya 3-4 jam, habis itu intens dengan HP-nya. Nah, ini Bapak Ibu, kita ada di masa yang sukar hari-hari ini. Melebihi kesanggupan kita untuk menghadapinya. Jika tanpa pertolongan Tuhan. Ya. Yang kedua, tidak ada keinginan untuk sekolah seperti dulu. Ya. Nah, ini perlu kita waspadai. Nah, melalui proses belajar mengajar secara daring ini, saya melihat struktur pendidikan jadi berubah. Ya, kita melihat. Tapi perubahan ini menurut saya bagus sekali. Ya. Saya percaya ini tidak kebetulan. Ya. Bahkan ini masanya untuk kita melihat ini dari perspektif yang sudut pandang yang benar. Ya. Untuk melihat berkatnya. Yang pertama, ya, struktur itu rumah jadi pusat. Nah, kalau dulu Bapak Ibu anterin anak ke sekolah, ya, institusi, guru, kelas, pelajaran, kurikulum, nah, itu jadi pusatnya. Sekarang nggak ada lagi begitu. Selama beberapa waktu ini, rumah menjadi pusatnya dengan segala macam keadaannya, siap atau tidak siap. Sekarang semua diletakkan pada benda itu, entah HP, tablet, laptop. Saudaraku, tapi semua dilakukan di rumah.
rumah menjadi pusat pembelajaran. Nah, kalau kita memperhatikan firman Tuhan, sebetulnya saudaraku ya, untuk anak umur 0 sampai 12, itu memang saudaraku, pusat pembelajarannya di rumah, dan orang tua mengambil peran yang paling signifikan. Sebelum 12 tahun ke atas, anak-anak masuk kepada fase kelompok, ya, banyak bergaul dengan teman-teman. Umur 0 sampai 12 itu masa yang luar biasa. Umur 0 sampai 6 itu ibu-ibu berfungsi. Pengaruhnya besar di bawah kepemimpinan seorang ayah. Ayah mengayomi, ibu berfungsi, ya, menimbulkan, membangkitkan satu keintiman dalam hidup anak-anak bahwa seseorang butuh orang lain, seseorang membutuhkan perhatian dan sebagainya. Nah, itu harus dipenuhi oleh orang tua untuk anak yang umur 0 sampai 6. Nah, itu sebabnya yang TK ini luar biasa, kesempatan. Ini orang tua, ibu khususnya, justru Allah berikan kesempatan untuk ibu lebih dekat sama anaknya. Ya, saya sudah menyampaikan ini kepada orang tua murid pada WBB tahun lalu. Ya, saya hanya sekedar menyinggung sedikit, saudaraku. Ya, lalu umur 6 sampai 12 itu peran ayah. Nah, saya percaya di sini ayah juga jangan sampai membiarkan hanya ibu saja. Saya tahu banyak ayah harus kerja, ibunya tinggal di rumah. Ya, dan memang ada juga yang dua-duanya kerja, dan ini menjadi sebuah problem, saudaraku. Tuhan kiranya menolong untuk kita memandang hal ini dengan satu sudut pandang yang benar. Ya, jadi rumah jadi pusat. Lalu orang tua sebagai pemeran utama. Nah, ini Bapak Ibu dikasih tugas ini. Ya, bukan kemudian guru itu enak-enak ya Bapak Ibu ya, bukan. Guru itu juga memikirkan bagaimana memfasilitasi supaya orang tua bisa menolong anak-anaknya. Anak-anaknya bisa belajar bersama dengan orang tua. Saya tahu guru-guru juga harus kerja begitu rupa. Tapi sekarang waktunya peran utamanya adalah orang tua. Mari Bapak Ibu terima dengan senang hati karena Allah memberi kesempatan. Barangkali kalau tidak ada pandemi ini, nggak pedulilah Bapak Ibu sama anak. Tapi sekarang gunakan ini, waktu yang luar biasa ini untuk bisa dipakai, ya, begitu efektif untuk bangun hubungan dan menolong anak-anak kita bertumbuh, bukan hanya dalam soal pelajaran, tetapi juga karakter mereka. Lalu yang ketiga, sekolah, guru sebagai fasilitator. Nah, saya tahu guru-guru juga begitu rupa harus menyiapkan materi secara online, saudaraku. Ya, saya berharap juga guru-guru dengan kondisi seperti ini, jangan ada guru-guru yang mengeluh, jangan ada guru-guru yang merasa kok berat. Ya, memang seperti ini. Ya, saya berharap orang tua dan guru punya sense of crisis. Enggak masalah. Ya, kita percaya pandemi ini akan berlalu, tapi saudaraku, sementara Allah izinkan, biar kita mau terima dengan senang hati dan bersuka cita untuk itu. Nah, saudara, kita mau dengar dulu ya satu kesaksian ya, 2 orang ibu yang akan bersaksi melalui tayangan ini. Mari kita mau lihat dan kita mau menerima berkat untuk ini. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Mudah-mudahan kita semua keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Saya di sini ingin berbagi pengalaman selama pembelajaran jarak jauh atau yang disebut dengan PJJ. Mungkin awalnya kita sangat kesulitan ya Bapak Ibu, seperti saya, anak saya di kelas 9 SMP Kristen Cahaya Bangsa. Tetapi dengan adanya Google Meet atau Join Meeting, mereka bisa bertatap muka dengan guru mata pelajaran mereka masing-masing dan mereka dapat bertanya secara langsung apa yang tidak mereka mengerti, dan mereka juga bisa bertanya dalam GCR dan bertanya di WA. Dan anak saya juga ada di TK Kristen Cahaya Bangsa. Namanya anak-anak ya Bapak Ibu ya, yang yang masih dini, yang kurang mengerti apa-apa, dan saya juga kesulitan karena saya tidak punya basic. Tetapi di TK
Ibu Kezia dan Pak Danu mengirimkan tutorial di GCR sehingga kami bisa menonton sampai selesai, dan kami juga dapat mengajarkan kepada anak-anak kami lebih mudah, dan anak-anak kami juga lebih mudah untuk mengerti dengan cara menonton YouTube tersebut. Dan kedepannya kami berharap semakin banyak lagi ide-ide yang bisa dikirimkan melalui tutorial tersebut, dan kami juga berharap dan kami berdoa mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini cepat berlalu sehingga anak-anak bisa bertatap muka langsung dengan guru-guru mereka. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Ibu Yeti. 2 orang anak saya bersekolah di Sekolah Kristen Cahaya Bangsa, Noah di kelas 11 dan Cornelius di TKB. Saya ingin sharing bagaimana pandemi COVID-19 sangat membawa dampak yang luar biasa bagi pendidikan anak-anak saya. Ketika kita harus tinggal di rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, maka saya mengambil profesi juga sebagai seorang guru bagi anak saya. Dan saya melihat Cornelius yang belum bisa mengeja, menggabungkan huruf. Tapi dalam 3 bulan pertama pandemik, dia bisa membaca dengan lancar tanpa harus mengeja. Dan dalam hitung-hitungan matematika, dia sudah bisa di luar kepala penjumlahan sampai dengan jumlah 30. Luar biasa ketika saya sebagai seorang ibu, saya mengalahkan keegoisan saya, ketidaksabaran saya, dan mengesampingkan segala tuntutan-tuntutan rutinitas yang harus saya kerjakan, lalu memberikan hati saya kepada pendidikan mengajar anak saya di rumah. Saya menyentuh hatinya dan saya melihat perubahan dalam kecerdasan baik akademik, cerdas spiritual, cerdas emosi, cerdas komunikasi, berbahasa satu dengan yang lain. Majunya luar biasa. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya sangat bersyukur Sekolah Kristen Cahaya Bangsa pada tahun ajaran yang baru ini memadukan sistem pembelajaran dengan metode Montessori. Khususnya untuk kami di TKB, kami diberikan box activity seperti ini, berisi begitu banyak peralatan dan perlengkapan yang membantu kami untuk mengajar anak-anak di rumah. Kadangkala kita sebagai orang tua kehabisan cara bagaimana ya untuk membuat mereka tertarik untuk belajar. Untuk usia PAUD sampai dengan 8 tahun, bagaimana untuk menarik anak-anak suka belajar, yaitu dengan cara belajar sambil bermain. Karena itu metode Montessori ini kita diperlengkapi dengan peralatan-peralatan yang lucu-lucu dan penuh dengan kreativitas dan warna-warni, sehingga membuat anak-anak terangsang untuk belajar. Ya, kita harus menstimulasi mereka dengan berbagai macam cara yang kreatif dan inovatif untuk membuat anak-anak kita semakin antusias untuk belajar. Ya, saya bersyukur sekali bahwa puji Tuhan kita orang tua dibantu dengan tutorial-tutorial bagaimana menggunakan peralatan-peralatan ini, dan kita dapat dengan baik menstimulasi anak. Mereka menjadi cerdas secara akademik, cerdas secara emosi, cerdas secara spiritual, cerdas dalam segala hal. Itu kerinduan kita. Puji Tuhan, terima kasih untuk Sekolah Kristen Cahaya Bangsa. Terima kasih untuk Bapak Ibu, pahlawan-pahlawan bagi anak-anak kita. Mari kita semakin semangat mengajar anak-anak kita di rumah. Pandemik ini pasti berlalu. Kita akan kembali bersekolah di sekolah kita seperti biasa, tapi maksimalkan waktu-waktu yang ada ini untuk kita memberi yang terbaik untuk anak-anak kita. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesaksian dari ibu-ibu yang saya percaya sudah memberkati kita semua ya. Saya berterima kasih karena 2 ibu ini mewakili tentu ibu-ibu yang lain ya, dan 1 bapak yang tadi bersaksi itu telah memaksimalkan dirinya untuk bisa menjadi orang tua yang memanfaatkan situasi pandemi ini untuk mendidik anak-anak mereka. Nah, kita tiba kepada sisi positif daripada situasi pendidikan di masa pandemi ini. Sisi positif itu yang pertama adalah peran orang tua dimaksimalkan. Saya berharap ini bukan menjadi sebuah beban bagi orang tua, melainkan sebuah kehormatan. Karena saya percaya yang paling mengharapkan
anak itu berhasil, anak itu berbahagia, anak itu menjadi berkat nantinya adalah kita orang tua. Sisi positif lainnya adalah mau tidak mau ya, dipaksa kita orang tua untuk belajar mengenal teknologi, menggunakan teknologi. Walaupun itu merupakan satu guncangan ya, agak sukar bagi beberapa orang tua, tetapi keadaan tidak bisa ditolak. Mau tidak mau kita harus belajar. Biar ini juga bukan sebagai beban, tapi sebuah kesempatan untuk belajar. Lalu yang ketiga, belajar mengembangkan karakter di bawah persoalan yang menekan. Ya, orang tua mau tidak mau belajar untuk menyisihkan waktunya, mestinya istirahat. Ya, itu belajar untuk menyerahkan hak untuk istirahat, hak untuk menggunakan waktu yang tadinya untuk apa. Itu satu pembelajaran karakter. Saya percaya kalau orang tuanya secara karakter terbentuk, itu akan mempengaruhi anak-anak. Ya, di situasi yang menekan ini, mari kita biarkan. Ya, Tuhan memakai situasi ini untuk membentuk kita. Nah, supaya sisi positif ini ya betul-betul kita bisa alami, kita butuh respon yang benar. Ya. Apa respon yang benar itu? Yaitu kita mau tidak mau juga harus berubah. Nah, bagaimana supaya perubahan itu terjadi, Bapak Ibu? Yang pertama, mari kita terima segala keadaan yang tidak kita inginkan ini dengan penuh syukur. Ya, kita melihat ada sisi-sisi baik yang sangat penting untuk kita orang tua, ya, melihat, ya, misalnya saudaraku, ketika belum ada pandemi, barangkali kita tidak cukup punya waktu untuk anak-anak kita. Padahal anak-anak umur 0 sampai umur 12 sangat membutuhkan waktu daripada orang tuanya. Nah, ini hari-hari di mana justru orang tua diberi kesempatan ya untuk punya waktu lebih banyak. Nah, bagi orang tua yang anak-anaknya sudah tingkat SMK ya, CBSOM, biar ini juga menjadi momen di mana anak-anak umur seperti itu, saudaraku ya, 12 tahun ke atas, sudah barangkali 13 tahun ke atas juga, saudaraku, mereka perlu diskusi, ya, karena anak-anak umur segitu mempertanyakan banyak hal. Nah, saya mendorong orang tua, gunakan waktu untuk diskusi dengan anak-anak, ya, dengan waktu yang lebih banyak di rumah. Ya, yang kedua, mari supaya perubahan itu terjadi, kita mengembangkan juga satu sikap mau bekerja sama antara sekolah, guru, dengan orang tua, serta anak-anak. Saya percaya di situasi seperti ini kita akan menemukan cara-cara yang lebih baik di dalam bekerja sama. Dulu misalnya jarang komunikasi via WhatsApp, via telepon dan sebagainya, mungkin sekarang lebih intens. Ya, kalau kita mau peka, saya percaya ada banyak hal bisa ditemukan sehingga kita bisa membangun kerjasama yang baik di antara guru, ya, sekolah dengan orang tua dan dengan murid-murid. Dan yang ketiga, visi, misi dan nilai-nilai sekolah dikembangkan melalui kehidupan guru dan orang tua terlebih dahulu. Ya, selama tatap muka barangkali kita punya perhatian kepada murid-murid. Ya, kita drill, ya, kita tanam ya dengan sedemikian rupa. Tetapi di masa pandemi ini kesempatan untuk orang tuanya merenung, ya, untuk para guru merenung apakah visi, misi, nilai-nilai sekolah yang tiap kali di awal tahun disampaikan benar-benar nggak sudah dihayati. Kan di sini saudaraku, belajarnya itu bukan cuma guru ngajar anak-anak. Di sini ada WBB, wajib belajar bersama. Ya, jadi orang tuanya dengan guru dan murid belajar bersama-sama. Nah, ini waktunya. Jadi saudaraku, biar hal-hal ini
memicu kita untuk terus mengalami perubahan. Ya, guru menangkap visi lebih baik lagi. Jadi nanti kalau ada pertemuan tatap muka, ya visi sudah mantap sekali, itu menjadi sesuatu yang ada dalam dirinya, sesuatu yang hidup dalam dirinya, sehingga lebih mudah untuk mentransfer kepada anak-anak. Begitu juga dengan orang tua. Nah, pada akhirnya, ya, mari kita gantungkan harapan kita seluruhnya kepada Tuhan. Dia yang sudah memulai sekolah kita ini. Dia juga yang akan terus menolong, memelihara sampai sekolah ini menggenapi kehendak Tuhan juga pada masanya. Pertolongan dari Dia saja yang akan memungkinkan juga kerjasama antara orang tua dengan sekolah. Ya, jadi saya akhiri pada kesempatan ini saya menyampaikan, begitu Bapak Ibu Saudara menyekolahkan anak Bapak Ibu Saudara di sini, berarti itu kita berkomitmen untuk bekerja sama, ya, dengan segala persyaratan, ya, yang harus sama-sama kita penuhi dari yayasan, guru, dan dari orang tua. Tuhan kiranya memberkati, ya. Saya berdoa terus untuk Bapak Ibu Saudaraku, anak-anak kita semua supaya tetap sehat. Tidak ada satupun di antara kita yang terpapar oleh COVID-19 sampai pandemi ini berlalu. Kiranya nama Tuhan Yesus dipuji dan dimuliakan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, orang tua murid, dan juga seluruh guru-guru Sekolah Kristen Cahaya Bangsa. Saya bersyukur di tahun ajaran 2020-2021 kita masih bisa bersama-sama. Ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua murid yang masih mempercayakan kami untuk bisa mendidik bersama-sama anak-anak dari Bapak Ibu, ya. Nah, di situasi yang sulit ini, ya, kita butuh berjuang terus Bapak Ibu, ya, agar anak-anak bisa tetap mendapat pendidikan yang baik, ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah berusaha begitu rupa menolong anak-anak ketika belajar di rumah, ya. Terima kasih juga kepada seluruh Bapak Ibu guru yang juga telah berjuang begitu rupa untuk mempersiapkan pelajaran jarak jauh, ya. Dan Bapak Ibu tentu saja, ya, supaya kita bisa tetap terus berjuang, ya, bersama-sama. Kita butuh komitmen yang kuat, ya. Kitab Amos 3 ayat 3 berkata, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji, ya. Dalam mendidik bersama-sama, guru dan orang tua harus memiliki komitmen yang kuat, ya. Terlebih di masa yang sulit ini. Guru harus berkomitmen untuk melaksanakan tugas tanggung jawabnya, ya, mendidik dengan teladan dan mempersiapkan atau memberi pengajaran yang baik untuk seluruh siswa-siswi Sekolah Kristen Cahaya Bangsa, ya. Orang tua juga harus berkomitmen, ya, menolong anak belajar di rumah, lalu mengikuti wajib belajar bersama guru dan orang tua, ya, dan juga tentu saja Bapak Ibu komitmen dalam hal finansial, ya. Sejak awal pandemi COVID-19, sekolah telah berusaha untuk menolong Bapak Ibu dalam hal ini, ya. Ada beberapa kebijakan yang kami ambil, antara lain kami mengembalikan uang kegiatan yang tidak terpakai di tahun ajaran 2019-2020, ya. Lalu kami juga membuat kebijakan di tahun ajaran yang baru ini, ya. Uang kegiatan dibuat per semester, ya. Dan juga tidak ada kenaikan SPP. Bapak Ibu orang tua murid, kalau masih Bapak Ibu juga minta untuk pemotongan uang SPP, apalagi tidak komitmen untuk membayar, wah ini sangat menyulitkan kami, ya. Mengingat uang SPP anak-anak Sekolah Kristen Cahaya Bangsa tidaklah terlalu besar, ya. Tunjangan guru-guru pun tidaklah terlalu besar. Kalau harus dipotong
tunjangannya, kasihan guru-guru ya. Mereka juga membutuhkan biaya hidup sehari-hari. Untuk itu saya mohon pengertian dari Bapak Ibu ya. Siswa-siswi juga harus berkomitmen dalam hal belajar dan sungguh-sungguh dan disiplin mengikuti pembelajaran jarak jauh ya, kehadiran secara virtual dan juga tugas yang harus dikerjakan mohon untuk tidak diabaikan ya. Indonesia, tanah leluhur yang kita tapaki dan kita minum airnya setiap hari. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tanah ini mengandung ratusan ribuan budaya. Bukankah begitu banyak dengan cara apa kita balas budi tanah air kita? Selain menjadi komunitas pembelajar cerdas berkarakter Kristus, Indonesia kini membutuhkan komunitas pembelajar cerdas yang telah diperbaharui pikirannya, jiwa-jiwa muda yang memiliki kemampuan intelektual berpusatkan pada Kristus. Dan yang terpenting, utusan Kristus baru di tengah masyarakat ya Indonesia kini membutuhkan anak muda berkualitas. Apa kau mau jadi salah satunya? Salah satunya, oh, salah satunya. Tahukah dirimu, sisi-sisi sekolah kita berkarakter Kristus unggul, menggenapi kehendaknya, Menjadi komunitas pembelajar yang cerdas. Mari kita lakukan hanya untuk Tuhan. Menjadi utusan Kristus dimanapun kita berada, menghambakan anak jiwa yang berpusatkan kepadanya, mengalami proses pembaruan pikiran. Marilah kita lakukan visi misi ini dengan sepenuh hati. Kami cahaya bangsa. Kami cahaya bangsa. Puji Tuhan, terima kasih untuk Bapak Ibu, saudaraku semua, para orang tua murid,
juga barangkali murid-murid, dan juga para guru yang sudah hadir dalam pertemuan wajib belajar bersama kita di tahun ajaran yang baru ini. Kita akan akhiri dalam doa, sekaligus berdoa untuk setiap komitmen yang sudah kita ambil bersama-sama. Ya, kita ucapkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk wajib belajar bersama di tahun ajaran yang baru ini, yang sudah terselenggara dengan baik secara online. Kami semua menyadari kami perlu bekerja sama, baik orang tua murid, para guru dan pihak yayasan, dan dengan itu semua kami sudah mengucapkan komitmen kami, dan biarlah Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, kami boleh melaksanakan komitmen itu dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab, dan dalam takut akan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Sekolah Kristen Cahaya Bangsa, memberkati para gurunya, memberkati para orang tua murid, memberkati pengurus yayasan. Dan pada akhirnya, biar kiranya sekolah ini akan jadi berkat bagi bangsa ini. Diberkatilah bangsa Indonesia dengan keselamatan yang daripada Tuhan. Dengan pengharapan ini, kami akhiri wajib belajar bersama dan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.